Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur karena kasih setianya. Pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama bersyukur dalam doa kita. Kita berterima kasih untuk segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam kasih setiamu, dalam pertolonganmu, kami bisa menikmati waktu istirahat kami. Terima kasih Tuhan menjaga kami dengan sempurna. Terima kasih waktu kami tidak dapat menjaga diri kami sendiri, Engkau melindungi kami dengan luar biasa. Tubuh kami dapat bangun dengan kebaikan Allah. Semua berfungsi dengan baik karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Allah, kasih setiamu besar. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Dalam segala keadaan kami mengucap syukur sebab Engkau selalu bersama dengan kami. Hari ini kami membutuhkan firman-Mu, menuntun langkah hidup kami untuk terus berada di dalam jalur Tuhan, dalam trek Tuhan. Kami melangkah dengan tepat. Tuhan, tolonglah kami agar hari-hari kami adalah hari-hari yang menyenangkan hati Tuhan. Hari-hari kami adalah hari-hari di mana kami mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Pimpin hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berkati Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada kami bersama-sama merenungkan bagian firman ini. Tuhan menolong kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang hari-hari ini terjadi dalam kehidupan kita di era media sosial? Banyak orang menunjukkan dan tidak lagi malu-malu mempertontonkan apa yang dilakukannya. Saya beberapa waktu melihat hal yang sebenarnya terjadi di rumah, tapi itu saya tidak tahu motivasinya apa. Tapi ada beberapa yang bertanya, sudah berapa orang yang like dari apa yang saya sudah lakukan? Tidak sedikit saya memperhatikan hal-hal sederhana yang ibu-ibu rumah tangga lakukan di rumah. Kegiatan hari ini, bagaimana dia memasak, bagaimana dia membereskan rumah. Mohon maaf, sampai kondisi tempat tidur atau kamar yang sebenarnya tempat rahasia buat keluarga, buat pasangan suami istri, itu pun tidak malu-malu lagi bagaimana dia merapikan, bereskan, dan menunjukkan menunjukkan kerapiannya tidak salah. Tapi bukankah itu sebenarnya hal personal? Masing-masing bebas menunjukkan untuk menjadi contoh buat orang lain, bagus. Tapi jika ujung-ujungnya berapa orang yang suka? Bagus nggak penataan rumah saya? Bagus nggak apa yang saya sudah kerjakan? Bagus nggak ya? Bagus nggak ya? Nah, ini bagian apa saja? Bagaimana kita melakukan sesuatu itu kita seperti minta konfirmasi. Minta konfirmasi, dan tapi jika terus-menerus kita terus merindukan adanya pujian dalam sebuah pelayanan. Bagaimana tadi? Apakah pelayananku sudah sangat bagus? Apakah pelayananku sangat memberkati? Ya, pertanyaannya gitu ya. Apakah sudah sangat memberkati? Apa saja? Dari dalam rumah sampai ke rumah Tuhan. Banyak orang merindukan yang namanya pujian. Bapak Ibu Saudara, saya sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Raja Salomo sebagai seorang yang sangat hebat, dengan luar biasa. Kecerdasannya, hikmatnya itu nggak hanya terkenal di rumahnya, di kerajaannya, tapi sampai di seluruh dunia. Dan dalam hikmat Allah, di dalam firman-Nya dinyatakan tentang bagaimana kita harus melakukan sesuatu itu dengan motivasi yang benar, dengan sikap yang benar, dengan dasar yang benar. Di dalam Amsal pasal 25 ayatnya yang ke-27, Amsal 25 ayatnya yang ke-27, demikianlah firman Tuhan. Amsal 25 ayatnya yang ke-27. Tidaklah baik makan banyak madu,
Sebab itu, biarlah jarang kata-kata pujianmu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, ini sepertinya adalah sebuah larangan untuk tentang memuji. Tapi teks ini tidak bermaksud demikian. Karena sebenarnya teks ini dalam bahasa asli Alkitab kita mengarah begini. Makan banyak madu tidak baik. Sebab orang yang mencari hormat bagi dirinya sendiri adalah suatu yang tidak mulia. Makan banyak madu tidak baik, sama seperti seseorang yang mencari pujian bagi dirinya. Itu bukanlah pujian yang sejati. Seseorang yang mencari pujian bagi dirinya sendiri, seseorang yang mencari kehormatan bagi dirinya sendiri, itu bukan kehormatan yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini mau mengingatkan kepada kita bagaimana sesungguhnya sama seperti orang makan madu terlalu banyak tidak baik. Karena itu sama seperti orang mengejar kehormatan, itu bukan kehormatan yang sejati. Karena itu sama seperti orang yang makan madu terlalu banyak gitu. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara haus dan minum madu 1 gelas? Apa yang terjadi jika sedang dalam kehausan? Tidak ada air putih, tidak ada air minum, tapi yang ada madu. Karena saking hausnya minum madunya 1 gelas. Madu itu manis. Tapi jika terlalu banyak, itu lotov dalam bahasa Alkitab kita. Itu tidak menguntungkan, tapi itu mendatangkan kerugian. Itu mendatangkan ketidakbaikan. Sama sekali tidak baik demikian. Jadi orang yang makan madu terlalu banyak itu jangan. Karena sama sekali tidak mendatangkan kebaikan, tapi justru merugikan. Saya mencoba mempelajari apa efek jika kita minum madu terlalu banyak. Madu itu baik, tapi jika terlalu banyak itu justru tidak menguntungkan. Karena bisa membuat orang diare, ya, bisa membuat orang pencernaannya jadi terganggu, jadi kembung, jadi macam-macam sakit justru akan terjadi masalah pencernaan jika terlalu banyak. Maka minum madu itu kan ada ukurannya, 1 sendok begitu ya, dan beberapa jarak waktunya. Bayi di bawah 1 tahun nggak boleh juga minum karena itu tidak baik. Itu baik tapi ada takarannya, ada ukurannya. Demikianlah orang yang hidup mencari kehormatan bagi dirinya sendiri. Itu seperti orang yang minum madu terlalu banyak. Kalau minum madu terlalu banyak, bisa menambah berat badan, bisa menambah obesitas. Karena obesitas bisa membuat orang jadi sakit jantung, macam-macam. Dampaknya buruk. Nah begitu. Bapak Ibu Saudara, pujian itu perlu, baik. Tapi jika dicari-cari kehormatan untuk dirinya, dia mencari kehormatan, mencari pujian untuk dirinya, itu tidaklah baik. Itu tidaklah sama sekali mendatangkan keuntungan, justru menunjukkan ketidakdewasaan rohani seseorang. Tidaklah baik mencari pujian bagi diri sendiri. Pujian itu biarlah datang dari orang lain kepada kita, bukan diri kita sendiri yang menunjukkan sehingga orang-orang akan terkagum-kagum dengan kita, orang akan memuji-muji kita. Apa yang dimaksudkan dalam bagian ini sehingga kita perlu belajar dan bagaimana kita akan menerapkannya dalam kehidupan kita dalam berumah tangga. Kita perlu mengajarkan kepada anak kita, juga kepada diri kita sendiri, bagaimana kita hidup mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita dan tidak melakukan sesuatu untuk mendatangkan pujian bagi diri sendiri. Melakukan sesuatu dengan motivasi yang benar, yaitu memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan,
bukan membesarkan diri sendiri, bukan memperkenalkan diri sendiri, bukan menunjukkan diri sendiri, tapi justru menunjukkan adanya Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana seorang istri melayani suami? Apakah motivasinya? Jika kita melayani suami dengan motivasinya supaya suami memberikan pujian-pujian kepada kita, itu mencari kehormatan untuk diri sendiri, mencari pujian bagi diri sendiri, mencari pengakuan untuk diri sendiri. Maka seharusnya seorang istri melayani suaminya, masak untuk suaminya, supaya suaminya bisa memuliakan Tuhan dan berkata, puji Tuhan, istriku adalah berkat luar biasa dari Tuhan. Terima kasih ya istriku. Cukup. Jangan sampai istri menjadi marah berlebihan karena suaminya lupa memberikan pujian. Jangan sampai emosi ibu-ibu menjadi rusak, menjadi buruk karena hari ini suamimu belum memujimu. Itu pujian yang kau cari-cari. Tidak perlu, itu tidak baik. Tidak baik untuk kesehatan kita, kesehatan mental kita, dan kesehatan tubuh kita. Marilah terus berbuat sesuatu, segala sesuatu, dan melakukannya bagi kemuliaan Tuhan, bagi pujian bagi nama Tuhan. Demikian juga bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita melakukan sesuatu, doing the best for Jesus. Lakukan, do it the best for Jesus. Lakukan itu yang terbaik untuk Tuhan. Bukan untuk kemuliaanmu, bukan supaya engkau hebat, bukan supaya orang tepuk tangan untukmu, bukan supaya engkau dikagumi, wah engkau bisa dapat juara. Seringkali orang tua mengajarkan salah motivasi kepada anak. Kamu harus lakukan yang terbaik, kamu hebat, kamu bagus, kamu keren. Kalau kamu begini. Anak-anak dituntut dengan tekanan dan melakukan sesuatu untuk mencari pujian bagi dirinya, mencari nama bagi dirinya sendiri. Mari kita ajarin anak-anak kita juga belajar memberikan pujian kepada orang lain. Jika orang lain melakukan sesuatu yang baik, tidak menuntut untuk orang memuji dirinya terus-menerus, tapi melatih kita untuk memberikan pujian kepada orang lain. Bagian ini juga mengingatkan kepada kita untuk tidak mengejar pengakuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama belajar. Apakah sampai saat ini saya terus ingin dipuji? Saya hari ini sudah melayani, kok nggak ada yang bilang terima kasih ya kepada saya? Mari kita bersama-sama belajar melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, biarlah Tuhan yang dipuji, biarlah Tuhan yang dimuliakan. Hidup dengan mengucap syukur. Madu itu baik, cukup sedikit buat kita. Cukup baik untuk kita sedikit saja. Jika berkelimpahan, jika itu dicari-cari, justru itu akan merusak hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar memberikan pujian kepada orang lain dan tidak menuntut orang memuji kita. Mari kita belajar untuk hidup memberikan pujian bagi nama Tuhan. Dan jangan sakit hati dan jangan marah jika engkau belum mendapat pujian hari ini, karena yang kita lakukan adalah kepujian bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak Tuhan, Engkau menolong kami hari ini dengan firman-Mu. Pimpin kami untuk hidup rendah hati, pimpin kami untuk terus tulus melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan, untuk mendatangkan pujian bagi nama Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami tidak hidup untuk diri kami sendiri dan terlebih mencari kehormatan atau nama baik untuk kami. Tapi biarlah kami melakukan semuanya, pekerjaan kami sebagai pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkatilah hidup kami semuanya. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.